Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari kita datang kepadanya. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk pemeliharaanmu sampai saat ini. Kami juga mau menyerahkan untuk kehidupan kami sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan boleh tuntun, pimpin kami, sehingga langkah kami boleh seturut dengan kehendak-Mu. Allah Roh Kudus, tolong kami. Sebentar kami juga akan memahami kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti dan kami tahu persis apa yang harus kami lakukan. Kami berdoa, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini terambil dari Matius pasal ke-21 ayat 33 sampai ayat yang ke-46. Saya akan membacakannya. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ini adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk." Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sudah sepantasnya jika kita diberikan kepercayaan, kita harusnya bertanggung jawab. Paling tidak
mempertanggungjawabkan apa yang sudah dipercayakan itu dengan sebaik-baiknya. Ketika orang percaya kepada kita, seharusnya kita menjaga kepercayaan orang itu, bukan? Tetapi di dalam kenyataannya tidaklah demikian. Di mana seringkali orang-orang yang dipercaya itu berubah menjadi orang yang tidak dapat dipercayai. Pernahkah Bapak Ibu Saudara mempercayakan sesuatu kepada orang lain, tetapi justru orang lain itu tidak mempertanggungjawabkan kepercayaan yang sudah diberikan itu dengan baik? Ya, tentu kita bisa kecewa, kita bisa marah, apalagi ketika mereka tidak dapat mengerjakan apa yang harusnya mereka kerjakan. Tetapi hal ini juga bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika ada seseorang yang mempercayakan sesuatu kepada kita dan kita tidak mengerjakannya dengan penuh tanggung jawab. Nah, Bapak Ibu, demikian juga di dalam kisah yang baru saja kita baca, di mana kisah ini menceritakan tentang para imam, kepala, dan orang-orang Farisi, di mana mereka adalah digambarkan sebagai penyewa kebun anggur. Mereka dipercayakan untuk merawat kebun anggur itu, ya, untuk menerima petikan dan mengolahnya dengan baik, ya. Hingga pada waktunya sang pemilik kebun meminta bagiannya. Tapi apa yang mereka lakukan itu di luar dugaan. Orang-orang yang diutus untuk mengambil hasil justru mereka dianiaya. Bahkan sampai kepada anaknya sendiri pun mereka harus bunuh. Ini sebuah gambaran bagaimana Tuhan memakai para nabi, ya, untuk mengingatkan umat supaya mereka sadar kembali kepada Tuhan. Tetapi mereka dibenci, ya. Mereka dihalau untuk melakukan itu semua. Bahkan kehadiran Yesus pun yang seharusnya mereka boleh sambut dengan baik, didukung dengan baik, begitu ya. Tapi justru mereka menganiaya dan membunuhnya. Kalau kita melihat beberapa ilustrasi gambaran yang beberapa hari ini kita dengarkan, begitu, bagaimana para tokoh agama ini justru bukannya mendukung pekerjaan Tuhan, tapi terlihat sekali mereka menghalang-halangi. Nah, saudara, tentunya hal ini memberikan sebuah peringatan kepada setiap kita. Sebagaimana ayat 44, sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Saudara, sesuatu yang wajar ketika kepercayaan itu dipindah tangankan. Kenapa? Karena ketika kita tidak bertanggung jawab, tentunya hal ini nggak mungkin akan diteruskan. Demikian juga dengan kita hari ini sebagai anak-anak Tuhan. Sudahkah hidup kita penuh dengan tanggung jawab? Apa yang sudah Tuhan percayakan, saudara sudah kerjakan? Amanat agung, mandat budaya. Sudahkah kita melakukannya? Jangan sampai, saudara, kita menjadi orang yang tidak dipercayai oleh Tuhan. Kita dipilihnya, Tuhan mau kita mengerjakan apa yang menjadi bagian kita dengan baik. Kita akan memberikan hasil yang baik. Kita kembalikan segala sesuatunya kepada Tuhan dengan baik. Hari ini, saudara, mari apa yang Tuhan titipkan, apa yang Tuhan berikan, mari kita pertanggungjawabkan dengan baik. Apa yang hari ini saudara punya dan orang lain tidak punya, berarti ada sesuatu yang khusus yang Tuhan mau kerjakan melalui kehidupan kita. Mari saudara, apa yang sudah Tuhan percayakan kita pertanggungjawabkan. Jangan sampai karena kita tidak dapat dipercaya, Tuhan memakai yang lain. Dan mungkin saudara berkata, ya sudah, gak apa-apa, biarkan saja. Mungkin saat ini saudara bisa berkata demikian. Tetapi benarkah kita siap untuk menerima segala konsekuensinya dari Tuhan? Mari saudara, ini menjadi sebuah peringatan juga buat kita. Apakah kita sudah menjalankan tugas tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan yang juga Tuhan percayakan akan hal ini? Memang bukan hal yang mudah, tetapi bukan berarti kita tidak bisa melakukannya. Belajar dari kegagalan para pemimpin terdahulu, biar itu menjadi pelajaran yang baik buat kita hari ini. Belajar menghargai apa yang sudah Tuhan berikan.
apa yang hendaknya kita kerjakan. Mari kita garap kebun anggur ini. Kita garap pelayanan yang sudah Tuhan percayakan untuk kita kerjakan. Kerjakan dengan maksimal. Dan segala sesuatu kita kembalikan. Segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Soli Deo Gloria. Tuhan, terima kasih. Engkau mengingatkan kami bagaimana Engkau memberikan kepercayaan kepada setiap kami. Untuk kami menggarap kebun-Mu, mengelola dengan baik sehingga mendapatkan hasil yang baik. Terima kasih untuk setiap talenta, kemampuan, hikmat yang sudah Engkau berikan untuk kami mengembangkan apa yang Engkau percayakan. Ajar kami mempertanggungjawabkan segala sesuatu dengan baik, dengan maksimal, sehingga nama Tuhanlah yang nanti akan dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa seru kami naikkan. Berkati jemaat-Mu dalam segala kehidupan mereka. Ajar kami juga mengambil tanggung jawab kami masing-masing dengan baik, sehingga kami bisa mengerjakannya dengan baik dan lebih maksimal. Tolong kami dalam segala kendala, dalam segala tantangan, kami bisa melewatinya, dan kami boleh mengembalikan segala kemuliaan bagi nama-Mu. Ini doa seru kami ya Tuhan. Kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, demikian renungan kita hari ini. Mari sebagai orang-orang yang dipercayakan menggarap kebun anggur Allah, kita bisa dan boleh mengerjakan dengan penuh tanggung jawab dan mengembalikan segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.